Hai teman-teman, selamat datang kembali di seri tutorial Autodesk Inventor Cam. Pada part 2 ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu melakukan setup dan turning face pada benda kerja. Pada sesi tutorial kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ialah 1. Mahasiswa mampu melakukan proses setup pada Inventor Cam, termasuk mengatur work coordinate system, material, dan orientasi benda kerja. Lalu untuk yang kedua, mahasiswa mampu melakukan operasi turning face pada benda kerja menggunakan Inventor Cam dengan parameter yang sesuai. Pada proses setup dan turning face, merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan hasil permesinan berjalan dengan lancar dan akurat. Jadi, pastikan Anda mengikuti setiap langkahnya dengan baik. Jika teman-teman belum menonton part yang ke-1 tentang pembuatan profil benda kerja dan penjelasan menu-menu utama di Inventor Cam, pastikan teman-teman untuk menontonnya terlebih dahulu, dikarenakan agar teman-teman bisa memahami tutorial ini dengan lebih mudah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai langkah pertama di video tutorial Autodesk Inventor ini dengan melakukan setup. Oke teman-teman, langkah awal dari tutorial cam ini adalah men-setup terlebih dahulu mesin yang akan digunakan dan juga benda kerja awal yang akan digunakan. Pilih menu setup. Oke teman-teman, pada menu setup akan tampil seperti ini. Di sini kita diminta untuk memilih mesin yang akan kita gunakan. Ada 3 tipe mesin yang bisa kita gunakan. Karena kita berfokus pada mesin bubut atau mesin turning, di sini kita pilih mesin turning. Lalu di sini akan ada 2 model mesin turning yang bisa kita gunakan. Biasanya saya menggunakan yang generic mill turning lathe. Lalu pilih OK. Pada menu setup di operasi tipe ini otomatis akan terpilih turning or milling. Lalu di sini ada spindle yang bisa kita gunakan. Ada 2 spindle, ada secondary spindle dan primer spindle. Di mana primer spindle ini arah dari cak itu berada di sebelah kiri, sedangkan secondary spindle itu berada di sebelah kanan benda kerja. Kita pilih yang primer spindle. Lalu di sini kita akan diminta untuk mengatur work coordinate system pada benda kerja. Oke, pada bagian orientasi ini kita pilih select Z axis dan Y axis ini ya teman-teman, atau pilihan ketiga kita klik. Oke, seperti itu. Untuk referensi dari WCS dari mesin turning ini bisa dilihat di gambar ini teman-teman, untuk sumbu-sumbunya. Oke, ini sumbunya belum sesuai ya, karena Z-nya masih ke arah belakang. Mengapa Z-nya mengarah ke belakang? Karena pada saat proses penggambaran ataupun pembuatan profil benda kerja, pada bagian frontnya kita tidak atur soalnya teman-teman. Tapi tidak masalah karena di sini work coordinate systemnya bisa kita atur. Oke, karena Z-nya masih berada di belakang, ini kita pilih terlebih dahulu pada bagian origin, kita pilih selected point. Setelah itu kita klik pada profil benda kerja yang jadi bagian depannya. Oke, setelah itu kita klik pada bagian depan profil benda kerja yang sudah jadi atau yang telah kita buat. Kita klik. Oke, untuk Z-nya atau untuk sumbu Z-nya masih mengarah ke belakang. Untuk membetulkan posisi tersebut, kita klik pada bagian panah di ujung ini sehingga berwarna hijau seperti ini. Kita klik 1 kali. Untuk bagian sumbu Z-nya ini sudah benar ya teman-teman, bisa kita lihat lagi pada referensi mesin turning untuk WCS-nya ini seperti ini sudah benar. Oke teman-teman, di sini pada menu Shape Z ini merupakan jarak aman yang menjadi patokan pahat ataupun tools dengan benda kerja. Oke, di sini kita pilih terlebih dahulu untuk referensinya. Biasanya saya menggunakan stock front saja teman-teman. Jadi patokannya itu berada di depan material benda kerja. Oke, pilih. Lalu di sini teman-teman juga bisa memasukkan offset-nya mau berapa teman-teman. Untuk jarak ini bebas ditentukan, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Jadi kita asumsikan saja pada video ini kita buat jaraknya itu sebesar 10 mm.
Lalu pada bagian cak ini berfungsi untuk mengatur posisi agar tidak mengganggu jalur pemotongan pada saat simulasi dari camnya nanti teman-teman. Untuk cak referensinya ini kita pilih model back saja. Lalu pada bagian offsetnya ini saya pilih minus 10 mm. Oke, jadi pada bagian belakang dari benda kerja ini tercipta space sebesar minus 10 mm. Oke, selanjutnya kita pilih menu stok. Oke, pada menu stok ini di sini kita bisa mengatur mode stok yang akan kita gunakan. Biasanya saya memilih yang relatif size silinder saja karena di sini kita bisa mengatur front offset dan back side-nya itu berbeda ya teman-teman. Oke, kita pilih radial offset, kita masukkan nilainya mau berapa, bebas sih teman-teman untuk nilai ini. Kita buat di video ini kita asumsikan saja 3. Lalu untuk front offsetnya ini kita buat 5. Lalu pada bagian backside offsetnya ini kita buat 25. Oke teman-teman, pada bagian backside offsetnya 25 ini benda kerja yang dicekam pada cak itu hanya 15 karena kita tadi telah memasukkan offset dari caknya itu adalah minus 10. Jadi seperti ini kita lihat gambarnya. Jadi 10 itu adalah space yang saya buat sebagai jarak aman ketika teman-teman ingin melakukan nantinya, misalkan contohnya teman-teman ingin melakukan pemisahan part pada benda kerja. Nah, otomatis kan pada saat pemisahan part tersebut ada mata pahat yang masuk ke dalam sini nih teman-teman. Nah, untuk menghindari kecelakaan tertabrakan dengan cak, saya memilih untuk memberikan space di sini teman-teman sebesar 10 mm. Jadi proses pemisahan part tersebut nantinya aman teman-teman. Oke, pada menu stok sudah selesai, kita ke menu selanjutnya, ke menu post proses. Di sini teman-teman bisa menamai program yang teman-teman buat, lalu pilih OK. Oke teman-teman, setelah dilakukan proses setup, langkah selanjutnya kita akan mempasing bagian depan dari permukaan benda kerja karena hasil pemotongan itu mungkin tidak rata. Jadi untuk meratakan bagian depan dari permukaan benda kerja itu kita lakukan pemakanan passing teman-teman. Oke, klik passing atau paste. Nah, di sini ada 5 menu yang ditampilkan. Ada menu tools, geometry, ada radi, ada menu face dan menu linking teman-teman. Pada menu tools di sini, di bagian atas ini kita memilih tools yang akan kita gunakan. Kita klik aja bagian tool. Pada bagian by type kita klik, lalu kita pilih yang bagian any turning tools teman-teman. Ya, ini kita pilih yang paling atas, ini ada CNMT right hand. Oke, kita select. Nah, di bagian tools ini juga kita bisa memilih coolant nih teman-teman. Jenis coolant yang ada banyak sekali di sini, tapi saya pilih di sini menu coolant yang float aja teman-teman. Di bagian sini ada fit and speed. Di sini kalau teman-teman mau mengatur bagian spindle ataupun gerakan spindlenya itu bisa teman-teman di sini. Tapi di sini kita biarkan aja seperti ini, kita tidak atur, langsung masuk ke menu selanjutnya itu menu geometri. Nah, di sini ada menu front nih teman-teman. Ini adalah titik referensi yang awal untuk dilakukan proses spacing nih teman-teman. Jadi di sini kita pilih model front. Jadi otomatis dia bakalan langsung ke bagian terdepan dari profil benda kerja jadi. Berbeda dengan kalau kita pilih stock front, titik referensinya itu bakalan di ujung dari serial benda kerja yang belum jadi atau profil benda kerja awal. Di sini kita pilih yang model front aja. Lalu di sini kita pilih front offsetnya kita nolkan saja. Jadi hasil dari pemakanan passing ini pas di ujung dari profil benda kerja jadi teman. Lalu ada menu radi di sini. Pada menu radi ini clearing ditandai dengan warna merah ini. Jadi ini adalah posisi aman dari mata pahat ataupun alat yang bergerak tanpa berisiko bertabrakan dengan benda kerja. Oke. Lalu di sini juga ada retreat. Retreat ini ditandai dengan warna hijau tua. Jadi pada menu retreat ini adalah jarak penarikan kembali pada posisi aman alat potong
Jika setelah melakukan proses pemakanan, alat potong itu akan dipanggil lagi. Jaraknya di sini teman-teman, jarak aman dari alat potong itu teman-teman, atau pahat. Lalu ada outer radius. Pada outer radius ini adalah bagian terluar dari radius, ditandai dengan biru muda. Lalu ada inner radius. Inner radius ini radius bagian dalam teman-teman, tandai dengan biru tua. Oke, di sini kita tidak lakukan pengaturan. Langsung saja ke menu selanjutnya, itu di menu face. Pada menu face ini teman-teman, di sini ada toleransi. Teman-teman bisa sesuaikan saja toleransinya mau berapa. Di sini saya gunakan 0,01 toleransinya, 0,01 mm. Lalu di sini ada menu multiface. Kita centang atau kita klik di bagian menu multiface. Bisa kita lihat ada menu multiface ini adalah fase atau siklus dari pemakanan benda kerja nih teman-teman, atau siklus dari gerakan pahat. Kalau kita atur di sini 1, tadi kan di bagian menu setup itu kita sudah atur material benda kerja yang belum jadi itu 5 mili kita atur. Jadi kalau kita di sini 1 mili untuk step overnya, jadi ada 5 kali pemakanan, 5 kali siklus pemakanan atau gerakan dari pahat menyayat benda kerja. Kalau di sini kita kliknya 2 mili, jadi bakalan ada 3 kali siklus pemakanan pahat pada benda kerja. Di sini kita pilih 1 aja, 1 mili. Lalu bergeser ke menu selanjutnya. Di sini ada linking. Di bagian linking ini ada menu retraction polish. Pada menu retraction polish ini berfungsi untuk mengontrol apakah alat itu harus ditarik kembali ke diameter jarak aman setelah setiap lintasan pemotongan, atau hanya ditarik sedikit saja menjauh dari benda kerja. Ini biasanya saya klik atau kita atur dengan full retraction. Selanjutnya ada high federation mode. Pada high federation mode ini kita itu bisa melakukan pengaturan yang dapat mengontrol dan menentukan kapan gerakan cepat harus dikeluarkan pada gerakan pahat. Pada menu high federation mode ini kita pilih yang paling atas saja, prevention and rapid moment. Selanjutnya ada menu appropriate rates. Di sini kita tidak lakukan pengaturan. Sama juga di elite transition kita tidak lakukan pengaturan, biarkan saja seperti ini. Lalu kita klik OK. Yang saya bilang pada awal video tadi, kalau kita ingin melakukan simulasi dari gerakan-gerakan yang setiap kita lakukan proses cam, ini bisa kita lakukan di menu simulate. Tampilannya akan seperti ini. Di menu display ini, untuk memunculkan material awal itu kita pilih saja atau kita centang bagian stop, dia bakal muncul seperti ini. Lalu untuk memulai proses simulasinya kita klik bagian ini. Nah, di sini ada 5 kali gerakan pemakanan. Oke, setelah itu kita pilih close. Oke, baiklah teman-teman. Pada video part 2 ini, sebagai bagian dari pengalaman pembelajaran, kami ingin memberikan tantangan tambahan untuk memperdalam pemahaman teman-teman. Setelah sesi tutorial ini berakhir, kita akan menyediakan soal kasus yang dirancang untuk menguji pengetahuan teman-teman, serta dapat membantu mempraktikkan apa yang telah teman-teman pelajari. Pada soal kasus ini, akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menerapkan konsep-konsep baru dalam situasi yang nyata, mengembangkan kemampuan analisis, serta dapat menilai kemampuan dari teman-teman dalam memecahkan suatu masalah. Ini adalah suatu langkah penting untuk memastikan bahwa teman-teman dalam hal ini benar-benar dalam memahami materi yang telah diajarkan. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu yang ada, kita langsung masuk saja ke dalam soalnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Seorang operator CNC bernama Raka sedang mengerjakan sebuah proyek permesinan menggunakan Inventor CAM dari tahapan setup hingga turning part. Pada tahapan awal, ia diminta untuk melakukan setup terlebih dahulu, benda kerja dan jenis mesin yang akan digunakan. Pada proses setup di bagian offset cak ia memasukkan nilai sebesar -7 mm. Dan di bagian model stok ia menggunakan relatif size silinder, lalu pada bagian bakside offset ia memasukkan nilai sebesar 25 mm. Dari kasus tersebut timbul sebuah pertanyaan. Berapakah panjang benda kerja yang dicekam pada cak jika nilai yang dimasukkan Raka pada proses setup tersebut seperti di atas? Lalu menurut pandangan Anda apa tujuan dari Raka untuk membuat space sebesar -7 mm pada bagian offset cak tersebut?
Oke, kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu di soal kedua. Andi sedang melakukan pengerjaan sebuah proyek permesinan menggunakan Inventor CAM dengan data benda kerja memiliki spesifikasi sebagai berikut. Benda berbentuk silinder, diameter 53 mm, panjang 100 mm. Saat ini ia sedang mengerjakan proyek tersebut di bagian facing. Ia mencentang pada bagian multipass, lalu ia diminta untuk memasukkan nilai pada step over-nya. Andi memasukkan nilai sebesar 1,5 mm, dan sebelum mengerjakan facing pada proses setup di bagian model stock, ia menggunakan relative size silinder. Lalu pada bagian front seat offset, ia memasukkan nilai sebesar 8 mm. Dari kasus di atas timbul sebuah pertanyaan. Apakah fungsi dari Andi melakukan proses facing pada benda kerja? Lalu berapakah siklus gerakan penyayatan yang dilakukan pahat pada saat melakukan proses facing tersebut jika nilai-nilai yang dimasukkan Andi seperti di atas? Oke, baiklah teman-teman, itu tadi dua soal yang harus teman-teman selesaikan dalam tutorial Inventor CAM kali ini. Sekarang, tugas teman-teman diminta untuk mentelaah dan mencoba menganalisis dari kasus tersebut, sehingga teman-teman dapat menentukan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang terbaik. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita di part kedua tentang pengaturan menu setup dan turning phase. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bisa langsung kalian praktikkan di proyek kalian masing-masing. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan di tutorial berikutnya. Pada part 3 nanti kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dari ini, yaitu mengenai profile logging dan turning group. Jadi pastikan kalian tetap mengikuti channel ini ya. Terima kasih yang telah menonton.